Episode 148, Welcome to the World. Dorong terus nyonya. Iya begitu, terus dorong. Ucap dokter membantu Fajira untuk melahirkan. Mas, pekik Fajira sambil berusaha mengeluarkan anaknya. Ia menggenggam erat tangan Irfan berusaha untuk mencari sedikit kekuatan untuk melahirkan anaknya. Aku harus kuat, aku bisa. Nah cepat keluar ya, bunda udah gak kuat. Batin Fajira menguatkan dirinya. Irfan jangan tanyakan lagi, laki-laki itu hanya bisa menangis sambil menggenggam tangan Fajira. Ia pasrah jika harus dicakar, bahkan dicekik oleh ibu hamil itu. Semangat sayang, sebentar lagi anak kita akan lahir. Kamu yang kuat, aku di sini sayang. Ucap Irfan tersenduh dan berusaha untuk menguatkan hatinya. Badannya bergetar hebat menyaksikan langsung bagaimana Fajira bertaruh nyawa untuk melahirkan anaknya. Pikirannya jauh menerawang mengingat bagaimana Fajira berjuang sendirian ketika melahirkan Fajri. Teriakan dan harangan Fajira, Irfan dan dokter menggema di dalam ruangan itu. Fajira sudah kehilangan banyak tenaga karena menahan rasa sakit akibat kontraksi yang ia alami sebelum melahirkan. Ditambah lagi sekarang, bagaimanapun ia harus kuat demi anaknya yang sudah sangat mendesak ingin keluar. Ayo nyonya, sedikit lagi, dorong terus nyonya. Ucap dokter semakin bersemangat karena kepala bayi itu sudah terlihat. Sedikit lagi nyonya. Teriak dokter itu semakin bersemangat karena ia menjadi orang pertama yang bisa menatap wajah cantik nona muda keluarga Dirgantara. Fajira menarik napasnya dalam-dalam dan mengejan dengan sisa tenaga yang ia miliki. Teriak Fajira mengejan. Oek, oek, oek. Tangis bayi cantik itu pecah ketika berhasil keluar dari perut ibundanya. Fajira terkulai lemas sambil menangis, begitu juga dengan Irfan yang sudah melorot ke lantai dengan tangis bahagia yang menyelimutinya. Sungguh hari ini akan selalu ia ingat, hari di mana istrinya merenggang nyawa hanya untuk melahirkan anak mereka. Dengan sisa tenaga, Irfan bangkit dan memeluk tubuh lemas Fajira. Ia mengucup seluruh wajah pucat itu tanpa tertinggal 1 inci pun. Terima kasih sayang, terima kasih, aku mencintaimu. Terima kasih. Mereka hanya bisa terisak sambil menggenggam satu sama lain. Silakan nyonya, ucap dokter membaringkan bayi kecil itu di atas dada Fajira. Tangis bahagia menyelimuti mereka. Hilang sudah rasa sakit yang mereka rasakan tadi ketika melihat wajah anggota baru keluarga Dirgantara. Irfan semakin terisak melihat putri kecilnya yang begitu mirip dengan Fajri. Dia sangat mirip dengan Fajri, Mas. Ucap Fajira lirih, namun senyuman manisnya tidak luntur sedikit pun di wajah cantik itu. Iya sayang, dia putri kecil kita. Ucap Irfan berusaha untuk menahan tangis dan menguasai dirinya kembali. Dia sangat cantik seperti kamu. Lihatlah bibir mungilnya dengan bulu mata yang melentik. Dia akan mengalahkan kecantikan semua wanita di masa depan. Ucap Irfan dengan senyum yang mengembang. Iya, dia sangat mirip dengan Fajri Persib perempuan. Ucap Fajira lirih dengan tersenyum. Dokter membantu putri kecil Fajira agar bisa mendapatkan ASI untuk pertama kalinya. Hisapan kuat gadis kecilnya membuat Fajira sedikit meringis. Mereka masih mengamati wajah cantik itu sambil menyentuh kulit lembutnya. Setelah selesai, Fajira segera dibersihkan dan dibawa ke ruangan khusus sebelum dipindahkan ke ruang rawat inap. Begitu juga dengan putri mahkota Dirgantara. Ia dibawa menuju ruang khusus bayi untuk diperiksa bagian vitalnya dan memastikan jika bayi cantik itu dalam keadaan baik. Irfan mengecup kening Fajira sebelum ia berlalu dari sana. Aku keluar dulu sayang, baik-baik di sini ya. Ucap Irfan dengan berat hati harus meninggalkan Fajira di dalam ruangan itu. Iya sayang. Perhatikan Fajri, lirih Fajira sebelum ia terlelap. Iya sayang. Irfan berjalan keluar dari ruangan itu. Wajah bahagianya tidak bisa disembunyikan lagi ketika berada di luar. Ia disambut oleh keluarganya yang sudah tidak sabar menanti kabar bagaimana keadaan anggota baru keluarganya. Terutama Fajri, pria kecil itu sudah menangis terisak di dalam pangkuan papa karena membayangkan bagaimana keadaan ibundanya di dalam sana. Bagaimana nak? Bagaimana keadaan anak dan istrimu? Tanya Ibu Nurma dengan wajah cemas. Mereka baik-baik saja, Bu. Anak dan istriku sehat. Mereka sehat. Hanya itu yang keluar dari bibir Irfan. Setelah itu, Irfan ambruk. Ia pingsan karena kelelahan dan menahan beban mental yang teramat. Melihat istrinya, beruntung Ray yang sudah berada di sana langsung menyambutnya. Ayah, pekik Fajri. Pria kecil itu terpekik dan langsung meloncat dari pangkuan papa. Ketika melihat ayahnya tidak sadarkan diri, ayah, bangun ayah, pekik Fajri membangunkan Irfan. Aji sama kakek ya, biar ayah om bawa ayah dulu untuk diperiksa oleh dokter.
Ucap Rai menenangkan Fajri. Aji mau ikut om, Aji mau ikut. Teriak Fajri ketika melihat Irfan sudah dibawa menggunakan perangkar oleh perawat di sana. Aji di sini saja nak, tungguin bunda. Kekeh Rai. Ia bisa merasakan betapa khawatirnya pria kecil itu. Melihat kedua orang tuanya yang sedang tidak baik-baik saja membuat Fajri semakin terisak. Hingga perawat datang dan meminta pria kecil itu untuk masuk ke dalam ruangan di mana Fajira tengah terbaring lemas. Tuan muda Fajri, panggil perawat. Ada apa sus? Tanya mama. Nyonya Fajira ingin bertemu dengan tuan muda nyonya. Ucap perawat itu tersenyum. Tangisan Fajri berhenti seketika mendengar nama Fajira. Saya Fajri apa bunda saya baik-baik saja suster? Tanya Fajri yang masih terisak. Bunda tuan muda baik-baik saja, yuk ikut kakak. Ucap perawat itu menggendong Fajri dan membawanya menuju ruangan Fajira. Bagi keluarga yang ingin melihat keadaan nona muda, silakan lihat di bagian ruangan khusus bayi. Permisi, ucap perawat itu sebelum masuk ke dalam ruangan. Jantung Fajri berdetak lebih kencang ketika melihat kondisi Fajira yang sedang terbaring lemas di atas belangkar rumah sakit. Ia berusaha menahan tangisnya agar tidak membuat bidadari cantik itu khawatir. Bunda, lirih Fajri ketika melihat Fajira tengah memejamkan matanya. Aji anak bunda, sini bunda kangen nak. Ucap Fajira lirih sambil tersenyum ketika melihat Fajri yang sudah berada di dekatnya. Perawat itu meletakkan Fajri di atas kursi tunggu yang ada di sana. Namun Fajira meminta agar anaknya bisa duduk di atas berangkar itu. Terima kasih kakak. Ucap Fajri tersenyum dengan wajah sembabnya. Sama-sama, nanti panggil saya saja kalau nyonya dan tuan muda membutuhkan sesuatu. Permisi. Perawat itu berlalu. Betapa beruntungnya aku 2 hari ini walaupun harus mendengarkan teriakan Tuan Irfan setiap saat, tapi hari ini aku bisa melihat Tuan muda Fajri dan Nyonya Fajira dari lekat. Mereka bak jelmaan bidadari dan pangeran yang ada di kayangan. Semoga kalian sehat dan selalu dilindungi oleh Tuhan, batin perawat itu. Fajri dan Fajira saling memandang satu sama lain. Ada perasaan lega dalam hati Fajri ketika melihat ibundanya dalam keadaan baik-baik saja. Apa abang menangis sayang? Goda Fajira karena melihat wajah tampan putranya sudah tidak berbentuk lagi, mata sembab dengan hidung merah dan rambut yang berantakan. Abang khawatir sama bunda dan dede, karena dari kemarin Aji belum bertemu sama bunda, nggak ada yang membolehkan Aji untuk masuk ke sini. Pecah sudah tangis Fajri sementara Fajira tersenyum dengan mata yang berkaca-kaca. Sekarang kita sudah bertemu kan, bunda baik-baik saja. Sini peluk bunda nak. Fajri segera berbaring di samping Fajira, ia memeluk perut yang sudah mengecil itu dengan hati-hati. Selamat ya sayang, Aji sudah jadi abang, dedenya cantik banget, ucap Fajira lirih. Fajri kembali bangun dan menatap Fajira, wajahnya terlihat berbinar mendengarkan ucapan ibundanya. Betul bunda, tanya Fajri. Iya sayang, apa abang belum melihat dedenya? Belum bunda, wajah tampan itu kembali suram. Gak apa-apa. Nanti bisa kita lihat sama-sama. Tadi kenapa Aji berteriak sayang kedengaran sampai ke sini? Tanya Fajira. Ayah tadi pingsan bunda waktu sampai di luar tiba-tiba ayah jatuh. Untung ada Om Rai di sana makanya Aji nangis. Ucap Fajri kembali terseduh. Dek, sudah nah ayah nggak apa-apa. Ayah hanya kelelahan saja. Sekarang abang tidur sama bunda di sini ya. Ucap Fajira lembut sambil mengusap wajah Fajri. Iya bunda. Pria kecil itu kembali berbaring di samping Fajira dan memejamkan mata. Tidak butuh waktu lama, ia sudah terlelap karena kelelahan dan menangis. Fajira menghela napasnya lega. Dari kemarin semenjak ia berada dalam ruangan ini pikirannya hanya tertuju kepada Fajri. Ia ikut memejamkan matanya sambil memeluk Fajri dengan perasaan bahagia. Saat ini yang ia pikirkan bagaimana kondisi Irfan yang pingsan di luar sana. Namun karena rasa lelah dan sakit yang masih terasa di tubuhnya, ia terlelap menyusul Fajri yang sudah memasuki alam mimpinya.